Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan memblokir handphone. Tanda dia selalu rajin mengamati sehari minimal 3 kali. Ya, jadi ya ketika kita punya daftar atau buku telepon di handphone kita, orang-orang yang kita kenal secara langsung, teman baik dan seterusnya, apa yang kita lakukan kepada mereka? Ya, nggak ada yang kita blokir. Tapi apa kita rajin mengamati kegiatan mereka? Enggak. Ya, itu nomor kita banyak itu ya, di handphone kita itu ada ratusan tuh daftar nomor telepon. Bahkan kita nggak tahu tuh kabar orang-orang itu seperti apa ya. Ada teman ketika bareng misal jadi wali murid ketika anak-anak masih sekolah di SMP. Sekarang anak-anak sudah SMA, artinya kan sudah tidak ada kepentingan bareng lagi. Nomor teleponnya masih ada, nomor WA-nya masih ada. Ya, tidak kita blokir, tapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Kita setiap hari mungkin rajin ya posting status di WA. Mereka juga rajin posting status di WA. Jarang kita menyempatkan diri untuk melihat apa sih yang mereka posting, karena sudah tidak punya kepentingan apapun. Ya, nah di misal akun Facebook lah, daftar pertemanan ya, itu kan sampai 5.000. Kalau followernya bisa puluhan ribu. Apa kemudian 5.000 itu? Kan tidak ada yang kita blokir. Kita tahu satu-satu perkembangan. Oh, dia lagi bangkrut. Oh, dia lagi kesulitan ekonomi. Oh, dia sedang dapat masalah keluarga. Oh, dia sedang sakit, oh dia ini, oh dia itu, kan tidak. Ya. Bahkan kadang-kadang ketika kita cek akun Facebook kita, dia posting sesuatu rasanya malas banget untuk nge-like, untuk ngasih komen dan seterusnya. Ya. Itu orang-orang yang kita kenal di dunia maya. Jadi kita tidak terlalu care, tidak peduli juga dengan mereka. Padahal tidak saling memblokir, ya. Nah, sebenarnya ketika mantan itu dia tidak melakukan pemblokiran terhadap handphone ya, atau terhadap akun-akun media sosial Anda, itu bisa jadi yang bersangkutan ya justru menerapkan sistem relasi yang cuek-cuek saja terhadap kita. Begitu. Tetapi ketika dia melakukan pemblokiran itu dilakukan karena ada sesuatu yang butuh untuk dia hindari. Apa yang butuh dia hindari? Misal kembali jatuh cinta kepada Anda kalau terus chatting dengan Anda. Atau pemblokiran itu adalah request dari orang tuanya, pokoknya diblokir tuh, jangan lagi komunikasi dengan dia. Atau request dari orang ketiga yang terus ngecek handphone dia. Tetapi ya, dia kan punya kepentingan terus ya terhadap diri kita. Kenapa? Ya namanya kita adalah pasangan dia, walaupun dia menganggap kita sebagai mantan. Yang namanya pasangan
baik buruknya itu tahu semua, ya. Semua kita tahu apa yang ada pada diri yang bersangkutan. Kekhawatiran dia yang besar itulah yang kemudian menggerakkan dia untuk memblokir, ya. Karena dia khawatir tuh. Nanti ketika kita berkomunikasi, itu akan melebar kemana-mana. Ya, misal ya, ada sepasang suami istri. Kemudian mereka menikah lah, begitu kan. Atau sampai pada tingkat khitbah lah, lamaran ya, atau pinangan, begitulah. Nah, si wanita ini misal sudah menerima nih pinangan dari si laki-laki, tapi orang tuanya agak setuju kan, sehingga kemudian ditanya, kamu bagaimana tuh hubungannya dengan laki-laki tadi? Oh, tidak ada apa-apa kok, ya. Nah, kemudian si wanita ini pergi menikah dengan orang lain. Nah, kenapa dia butuh melakukan pemblokiran? Jangan sampai kan laki-laki ini kemudian menghubungi meloncat, menghubungi orang tuanya, menghubungi bapaknya, ibunya. Repot tuh, wah ini bapaknya punya sakit jantung nih. Nanti begitu dihubungi ya, dibilang, oh kami sudah bertunangan dulu misalnya, atau dia sudah menerima banyak pemberian dari saya. Ketika dia kuliah, saya yang bayari uang kuliahnya misalnya. Ketika dia keseleo, saya yang bayar cek labnya, saya yang bayari handphonenya setiap bulan dan seterusnya. Wah, itu bapaknya bisa kaget. Nah, itu yang dia hindari. Tetapi pada sisi yang lain, karena kita ini tahu semua baik dan buruknya tadi, dia akan terus mengamati apa yang kita posting, apa yang kita katakan, ya, kita kemana, dan seterusnya. Dia merasa perlu untuk mengamati terus, bahkan mengamatinya lebih intens dari kita mengamati postingan kita sendiri. Kita posting sesuatu, pagi kita posting, besok baru kita cek lagi. Kalau dia mungkin dia amati terus, bahkan sampai siapa yang berkomentar dan seterusnya, dia baca satu persatu. Ya, karena kekhawatirannya yang besar. Jika sampai kita keceplosan ngomong, jika sampai ada sesuatulah yang kemudian membuat posisi relasi antara dia dengan pasangannya pada saat ini bisa menjadi tidak nyaman, ya. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya ketika Anda bertanya-tanya, kenapa sih dia memblokir telepon saya, memblokir media sosial saya? Ya, karena ada begitu banyak kepentingan yang menghalangi Anda untuk terus berkomunikasi dengan dia. Ya, dan itu juga tanda bahwa ya Anda adalah orang yang terus dia perhatikan. Loh, bagaimana dia memperhatikan kok? Dia berteman juga tidak di media sosial, ya. Dia bisa menggunakan 1001 cara, ya. 1001 akun tuh, bahkan kalau kita googling saja, ya nanti muncul tuh, ya, akun Facebook kita, Instagram kita, itu muncul semua tuh kalau kita googling nama kita. Kita pencet bisa masuk, walaupun ditawari itu oleh Google untuk membuat akun Facebook juga, agar bisa berteman dengan orang yang sedang kita lihat akunnya tadi. Ada begitu banyak cara lah untuk bisa melihat dan mengamati terus
apa yang terjadi pada kehidupan kita, ya. Nah, jadi jangan sedih ya, bahwa ketika Anda diblokir oleh dia, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sesungguhnya spesial untuk dia. Ya, begitu, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita punya ratusan teman, ribuan teman di daftar buku telepon kita, yang kita tidak pernah menghubungi mereka. Bahkan kalau mereka men-share sesuatu tuh, kita buka juga enggak. Ya, begitu. Kenapa? Karena mereka bukan seseorang yang istimewa. Ya, jadi tidak ada kepentingan apapun kita untuk memblokir mereka. Tetapi ya, ketika mantan melakukan pemblokiran, itu menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang istimewa bagi dia. Cuman keadaannya yang tidak memungkinkan dia untuk bisa berkomunikasi lagi pada saat ini dengan kita. Ya, walaupun dia tahu betul tuh, kita itu tidak boleh saling mendiamkan. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, wala tahassadu wala tabakhadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi atau mendiamkan. Jadilah kalian bersaudara, wahai hamba Allah. Ya, nah, jadi ya, semakin lama masa yang Anda jalani dulu bersama mantan, kan ada orang yang bersama beberapa bulan, ada yang setahun, ada yang bertahun-tahun. Ketika dia melakukan pemblokiran, maka semakin intens juga ya, dia akan terus mencoba untuk mengamati apa yang dilakukan oleh kita. Karena semakin lama tadi kebersamaan, maka semakin banyak kebaikannya yang kita ketahui, seperti halnya semakin banyak pula keburukannya yang juga kita ketahui. Ya, nah, dan yang pasti ya, ketika seseorang memblokir kita, ya, itu menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang penting di dalam kehidupannya, walaupun dia saat ini tidak menginginkan kita untuk hadir terlebih dahulu secara langsung di dalam hidupnya. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah semoga hatinya terketuk untuk menyadari bahwa saling mendiamkan ini adalah perbuatan dosa, untuk tergerak melakukan komunikasi kembali, ya, agar ya hal-hal yang menjadi perbedaan yang membuat hubungan tadi menjadi renggang itu bisa dikomunikasikan kembali sehingga ada titik temu, bisa saling memaafkan dan bisa kembali bersama-sama. Tentu itu butuh waktu dan dibutuhkan kesabaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.